Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini karena kita adalah orang-orang yang mulia. Tidaklah dikumpulkan untuk mengingat baginda Muhammad SAW, manusia yang termulia, kecuali memang orang-orang yang mulia. Itu harus kita yakini, kita syukur dulu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya berdiri di samping kanan saya ini banyak jenderal-jenderal akhirat insya Allah. Yang sebetulnya sebagaimana tadi sudah disampaikan sudah cukup semuanya. Cuman terpetik di hati saya tadi satu kalimat, miftahul akhyar, kuncinya segala kebaikan. Di samping kanan saya ini seorang kiai besar yang namanya tentu yang memberi adalah manusia yang besar. Yang punya niat yang besar. Bukan miftahul khair, lakin miftahul akhyar. Membukakan banyak kebaikan. Dan saya yakin insya Allah biyadih, biiznillah, dengan tangan beliau dan izin Allah Ta'ala akan banyak kebaikan yang terbuka di negeri ini. Amin Allahumma amin. Dan kita lagi berada di kediaman seorang ulama besar yang anak keturunannya Masya Allah jadi orang-orang mulia. Salah satunya yang saat ini memimpin saudara-saudaranya untuk membuat majelis ini. Siapa namanya? Tajul Mafakhir, Masya Allah. Tajul Mafakhir. Taj itu artinya adalah mahkota, mafakhir, semua kebanggaan. Maka insya Allah dengan berkat ya miftahul akhyar wa tajul mafakhir naftakhir. Insya Allah Indonesia bisa menjadi semakin berbangga di akhirat dan berbangga di dunia. Amin Allahumma amin. Dan di sebelah kanan saya persis penutupnya ini. Ini tafaulan dulu ya, tafaulan. Karena kan sosam yu'jibul fal khair. Dahulu Nabi Muhammad SAW suka pertanda-pertanda yang baik. Jadi saya suka pertanda baik. Perkara orang lain suka pertanda buruk terserah. Ono tekek tiba gitu ya, kualat. Mau keluar kok denger bis di depannya salah, gak jadi berangkat. Ngambil pertanda buruk. Kita muslim gak boleh ngambil pertanda buruk. Suruh ngambil pertanda baik. Di sini ada Habib Ahmad Al-Habsyi. Maka tadi saya langsung ingat kisah kakek-kakeknya seluruh yang marganya Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Muhammad Suhaib bin Syu'aib Al-Habsyi. Nah insya Allah akan saya bahas. Nah disitulah kemudian hati saya diingatkan. Maka tadi mohon maaf saya buka handphone saat ceramah karena dzaruri, darurat. Lihat hari ini malam ini tanggal berapa. Ternyata malam ini malam wafatnya Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Malam 20 Rabiul Awal. Malam 20 Rabiul Awal. Jadi tadi saya nunut niat. Ya, Gus Tajul mau minta izin. Saya nunut niat sekaligus tadi saya niati pengen tak niati ceramah saya ini untuk mengenang almarhum Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayahanda dari Habib Anis. Jadi biar barokahnya ngumpul. Ya biar barokahnya ngumpul. Dan kebetulan saya nggak biasa-biasanya buka-buka kitab di mobil. Saya santri keset. Tapi tadi ini saya buka-buka kitab di mobil. Saya sempat foto kalamnya Habib Ali Al-Habsyi. Yang saya tertarik gitu. Rahasia sukses dunia akhirat Habib Ali Al-Habsyi. Oh, pengen atau enggak pengen? Rahasia sukses dunia akhirat Habib Ali Al-Habsyi. Karena kata Yai Hamid rahimahullah, Menteri Keuangan ada di Solo. Hal Solo itu Menteri Keuangan. Pengen sugih sukses. Kalau saya enggak salah mengutip dari orang-orang Pasuruan, saya enggak ketemu Mbah Yai Hamid, tidak ketemu saya. Tapi dari orang-orang Pasuruan bilang katanya Yai Hamid, kalau Hal Solo itu tempatnya Menteri Ekonomi. Jadi kalau pengen sugih berkah ke sana katanya.
Makanya kalau pengen sugih berkah, ziarah Habib Anis, Habib Alwi. Insya Allah sugih barokah. Amin Allahumma, amin. Iya, jualan dulu. Kalau jenengan ziarah kan saya yang untung, betul kan ya? Saya yang nanti, kok ziarah dari siapa? Habib Novel yang ngajari. Kan saya dapat pahala, laporan terus. Dari siapa? Novel. Siapa? Novel. Laporan. Alhamdulillah. Tabarukan saya mau bacakan ya. Saya nggak pernah belajar di Hadramut. Jadi ya maklum kalau salah-salah. Saya juga ngaji di Darul Lughah Dakwah cuma 6 bulan. Sisanya saya ngenger, khidmah sama Habib Anis yang nggak lama, 10 tahun. Ya, beliau keburu nyusul leluhurnya di alam barzah. Tapi insya Allah sedikit dari hasil duduk-duduk itu mudah-mudahan barokah. Amin. Saya bacakan. Wa qala radhiyallahu anhu Yaumal Ahad Sab'ah Dzulqa'dah sanah alaf wa 329 bi bait Umar bin Muhammad maula khilih man akhlasa fi mahabbati syaikh wa faniya fihi nala adh-dhafar bil matlub wastafada fi dinihi wa dunyah li'anna al-akbar huwa al-ikhlas fi mahabbatillah. Saya ulangi dikit ya. Nah, li'anna al-ikhlas fi mahabbati syekh wal fana fih yajma'uka 'ala al-ikhlasil akbar wa huwa al-ikhlas fi mahabbatillah wal fana fih wa man lam yukhlis fi mahabbati syekh ma nala syai'a wa ana lama akhlastu fi mahabbati al-habib Abu Bakar al-Attas wa fanaitu fih intafa'tu bihi fi dini wa dunyaya ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Singkat saja, maaf, ini pakai handphone, tidak pakai kitab. Mencolot-mencolot. Intinya begini, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi radhiyallahu anhu, yang setiap tanggal 20 Rabiul Tsani itu dihauli ya, setiap tanggal 20 Rabiul Tsani dihauli. Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, barang siapa itu betul-betul dia mencintai gurunya dan menghilangkan dirinya ketika mencintai gurunya, nah dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan dia akan mendapatkan yang namanya ikhlas yang terbesar. Orang kalau ikhlas cinta sama guru, dia akan dapat ikhlas yang terbesar, yaitu ikhlas mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Ali, saya karena mencintai guru saya dengan ikhlas dan betul-betul saya hilangkan diri saya ketika mencintai guru saya, enggak ada kata saya, semua kata guru saya. Itu namanya aku gak ono gitu. Apa guruku, apa guruku, apa guru, apa guruku. Itu baru namanya fana fil mahabbah. Dirinya enggak ada, hilang gitu. Yang ada cuman gurunya. Maka aku mendapatkan semuanya, dunia maupun akhirat. Dalam kalamnya yang lain Habib Ali mengatakan, bahkan aku mendapatkan dari Habib Abu Bakar Al-Attas guruku, apa-apa yang bahkan ayahku, kakekku sampai Habib Ahmad Syekh Al-Habsyi belum mendapatkannya, belum melakukannya. Berkat fana sama guru. Nah ini mulahasah, ikhtisar bil makna. Nanti kalau mau arti sebenarnya ya duduk bareng ngaji sama ya Miftahul Akhyar. Insya Allah dibuka, dibahas. Beliau kalau udah bahas Al-Hikam, Masya Allah detil dia. Saya kurang sabar ngikutinya. Saking detilnya beliau, Masya Allah. Detil betul. Tapi hikmah yang mau saya sampaikan begini. Zaman sekarang ini banyak orang mencintai dirinya sendiri. Gak mencintai gurunya. Nah, tadi makanya Alhamdulillah ada qasidah yang sangat bagus. Qasidah ini dikarang oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Di situ ada satu doa, wala Hashim ibn Asy'ari huwa syekhuna qama biha wa yu'inuhu aunul mu'in. Guru kami adalah Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan ditolong oleh Allah yang Maha menolong dengan aunullah, pertolongannya al-mu'in, pertolongannya Allah yang nolong. Sepol-polan itu. Kalimatnya yang kalau udah yang nolong Allah selesai.
Nah kenapa Mbah Hashim ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan yang luar biasa? Karena beliau betul-betul khidmah, yakhdum bil ikhlas, khidmah dengan ikhlas. Makanya kalau kita ini ngaku-ngaku muridnya seseorang, tapi kita kalau nggak ikhlas ngabdi sama guru kita, yang kita pentingkan nafsu kita, hawa kita, ego kita, keinginan-keinginan kita, sementara keinginan guru kita A sampai Z jelas ditulis oleh guru kita, keinginan guru kita A sampai Z jelas disampaikan lewat anak keturunannya, kok kita bawa-bawa nama guru kita, sementara yang kita tonjolkan adalah keinginan kita. Ini namanya murid kurang ajar. Kalau zaman sekarang bisa dituntut, kenapa? Mencatut nama. Pencemaran nama baik. Dunia akhiratmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, banyak orang sekarang gak pegang sama gurunya, rugi. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Ayah saya almarhum, semoga Allah letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, amin. Yang kerjanya jual sate gulai. Ayah saya. Ibu saya semoga dipanjangkan umur, fi taatillah, sehat wal afiyah, bahagia dunia akhirat, amin. Ibu saya jual sate gulai, bantu suaminya. Warung sate gulai tutup, anaknya yang nyuruh, udah bah gak usah jual sate gulai. Ibu saya sempat ngomong, ini amanatnya Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul kasih amanat, buka warung jangan ditutup. Karena buka warung itu barokah. Buka warung itu barokah. Orang yang pagi mau sarapan, istrinya gak sempat masak, mudah cari makan kalau ada warung. Walaupun bayar barokah. Karena itu nolong orang. Ini yang ngomong Habib Soleh Tanggul rahimahullah. Dulu asalnya dari paman saya dikasih wasiat itu. Paman saya dilanjutkan oleh ibu saya, ayah saya dan juga sepupunya. Saya bilang, yang di sana masih buka, yang di sini tutup enggak apa-apa, nanti bukanya lain. Ya bukanya lain karena saya enggak tega lihat orang tua saya susah-susah. Padahal anaknya ya podo enggak punya duit. Hidup saya rumah masjid Riyadh, rumah masjid Riyadh, rumah masjid Riyadh. Ada orang yang ngeritik saya, orang tuamu susah, jangan rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, sana kerja, tinggalkan masjid, cari duit. Saya jawab saat itu, nanti dulu, 4-5 tahun lagi saya akan kerja cari duit. Ini waktunya saya cari ilmu. Subhanallah, sampai hari ini saya belum sempat kerja. Setiap nyoba hasilnya takdum. Jual buku, cetak banyak, mau dijual. Hasilnya ketemu pengajian, gak tega lihat wajah-wajah du'afa ini. Masya Allah. Gak tega. Yang kalau ngeluarkan fulus mikir gitu kan ya. Ngeluarkan duit mikir. Dum bagi. Seperti itu. Tapi saya sendiri heran. Nah kok bisa nih si Novel ini yang gak punya tim. Ya gak punya tim, saya kan dipanggilnya Novel. Padahal nama saya Noval kan. Cukup berbeda Novel sama Novel. Novel kan diantara maknanya pria tampan. Itu diantara maknanya. Ya itu diantara maknanya. Maknanya banyak. Ada juga di kamus saya pernah cek tuh Novel asma termasuk namanya serigala. Jadi saya ini serigala yang tampan. Kemudian marga saya Al-Idrus, singa. Udah double-double itu ya. Macam-macam. Enggak punya tim. Kok tiba-tiba bisa kenal Habib Ahmad Al-Habsyi, bisa duduk sama Kiai Miftahul Akhyar, bisa duduk sama pembesar-pembesar, tiba-tiba mobilnya bisa gonta-ganti, sebentar Mazda CX-9, sebentar Alphard, sebentar ini, orang bingung, Beb mobilnya kok gonta-ganti? Iya kalau saya bosan saya jual, padahal gak ada duit gitu loh maksudnya. Cuman kan harus mastur, jangan terang-terangan gak punya duit gitu ya. Kalau gak punya duit jual, nanti ada duit belilah lagi. Gitu aja kok repot. Gak mau mikir saya. Tapi subhanallah, hidup itu mudah buat saya. Alhamdulillah, tahaddusan bi ni'mah. Saya tidak merasakan beban dalam menjalani kehidupan, walaupun hidup itu sesulit apapun. Jawabannya adalah lagunya Mbah Surip. Tak gendong
kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Gitu kan ya Mbak Surip ya. Tapi saya artikannya di situ lain. Dengar Mbak Surip, tak gendong kemana-mana. Langsung saya senang. Alhamdulillah, pantes gak kesel aku. Digendong mbek guruku. Kemana-mana saya digendong sama guru saya. Sehingga ya gak capek. Nah gurunya capek, baby enggak, guru saya kuat, gak orang kaya awakmu. Kamu capek, kalau guru saya kuat. Leluhur saya kuat. Orang-orang soleh sebelum saya kuat. Makanya kalau kita udah khidmah sama guru, jangan khawatir. Kamu gak pernah jalan, tapi kamu diperjalankan oleh gurumu. Gurumu yang memperjalankan, gurumu yang mempersiapkan semuanya. Jangan kamu kira gurumu istirahat. Kalau gurumu pindah ke alam barzakh lebih leluasa, lebih gampang ngurus semuanya. Kenapa? Bolone luwih akeh. Gak ada lagi yang ganggu, terima tamu gak ada. Bebas, ya tanpa batas. Guru kita mengatur semuanya. Tapi tugasnya satu, akhlas fi mahabbatis syekh. Kalau cinta guru harus ikhlas. Ikhlas itu nafsu kita hilang. Nanya-nanya ini murid-murid, ini murid-murid. Di rumah juga, ya awakmu. Pernahkah kamu mendoakan begini, ya Allah ambil nyawaku, panjangkan usia guruku. Aku korbankan seluruh nyawaku untuk guruku. Umurku yang tersisa hadiah untuk guruku ya Allah. Sanggup? Mikir. Tambah ngomong, yai pun sepuh, berangkat duluan aja yai. Biar saya bisa menggantikannya, kan murid kurang ajar nih. Habib duluan, Habib kan udah lama menikmati dunia, saya kan belum, gantian Habib insya Allah ya. Saya yang udah berjuang khidmah sama jenengan, udah saya yang menggantikan nanti. Masya Allah batin, kapan Habibnya meninggal, kapan kiainya meninggal, biar aku bisa duduk menggantikan. Yang model begini, ambles dunia akhirat. Nafsu, hawa, gak bisa. Thariqah tuh gak begitu. Orang yang berthariqah tuh nomor satu, syarat mau dapat sesuatu dari guru itu ya, nomor satu, tidak punya apa-apa di hadapan guru, 0, 0. Orang zaman sekarang di hadapan gurunya tambah nyalah-nyalahkan gurunya. Kok ngono ya guruku ya? Mosok seperti itu ya? Dicanda ini semua. Dikritik gurunya, di hatinya, di pikirannya, di depannya, di belakangnya. Tidak akan mendapatkan barokah. Nah ikhwani rahimakumullah. Gak usah ngurusi dunia. Wes toh, tak jamin. Yang terjadi di dunia saat ini di Al-Quran sudah ada semua itu. Sing sugih kebablasan sombongnya mati ini gak enak, ono gak? Ono, korun. Ada semuanya, betul ya? Yang alim tapi gak ngamalkan ilmunya, gimana nasibnya? Ada. Orang yang ikhlas tapi didolimi nanti nasibnya seperti apa? Ada, semua ada contohnya. Orang yang memimpin dengan kepemimpinan yang bertakwa, Nabi Sulaiman alaihissalam, hasilnya dikasih kerajaan yang gak ukur ya. Manusia gak punya kerajaan seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam ada. Semua contohnya di Al-Quran lengkap, ceritanya jelas. Tapi gak ada judulnya di Al-Quran, orang takwa susah gano. Makanya kamu gak usah sibuk A sampai Z. Duduk saja cari ilmu, sholat, zikir, wirid, kerja yang halal. Cari ilmu, sholat, zikir, wirid, kerja yang halal. Birrul waliden, bekti sama orang tua. Saya kemarin kedatangan tamu, Masya Allah. Ya, seorang ya punya keinginan ketika orang tuanya hidup, orang tuanya ngomong. Nah aku pengen kamu sampai pada pangkat ini. Maka ketika orang tuanya masih hidup dikejar pangkat itu. Bukan pangkat yang tinggi, pangkat-pangkat biasa saja. Tapi begitu belum sampai pangkat yang dimaksud ibunya meninggal. Alhamdulillah waktu pangkat yang dicapai kepegang ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup, seneng. Kemudian berapa tahun atau berapa bulan kemudian ayahnya meninggal. Nah ini tamu saya ngomong, Habib, setelah saya wujudkan keinginan orang tua saya, sampai hari ini saya tidak punya ambisi untuk dapat apapun. Wes pol, lego saya. Lego. Nah ini lo mukmin. Keinginannya simpel, sederhana, nyeneng wong tua.
Bahagiakan orang tua. Keinginannya apa? Bagaimana caranya bisa sholat sunnah duha. Keinginannya sederhana, bagaimana caranya bisa sholat witir. Bagaimana caranya bisa khatmul Quran. Bagaimana caranya bisa sholawat yang banyak. Bagaimana caranya bisa punya wajah yang seger terus ya. Punya duit seger, enggak punya duit seger. Diamuk bojo seger, ngamuk bojo seger. Bisa enggak itu? Sini letaknya. Nah itu enggak bisa jalan sendiri, harus punya guru. Nah orang dulu itu kan gurunya banyaknya orang tuanya sendiri ya. Abun yatalaqa an abiha kadza. Ayah terima dari ayahnya. Biasanya kan begitu. Guru utamanya adalah orang tua sendiri. Habib Ahmad bin Muhammad Shahib bin Syaib Al-Habsyi itu diantara keramatnya beliau, keramatnya turah-turah. Umurnya beliau itu kalau nggak salah 120 tahun wafat. Habib Ahmad Shahib bin Syaib Al-Habsyi. Kalau saya nggak pernah salah itu beliau kalau makan kurma tidak berhenti sebelum kakinya ketutup biji kurma. Jadi kalau makan, satu ditaruh di telapak kakinya, dua sampai ketutupan. Selesai ketutup, beliau kemudian hitung itu jumlah bijinya. Kalau jumlah bijinya 200, maka langsung beliau bangun sholat sunnah 200 rakaat. Habib Ahmad Shahib bin Syaib. Kalau ternyata itu bijinya 1000, ya langsung sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita kan enggak, dengar cerita begini, oh Masya Allah ya, Habib makan kurma banyak, yang ditiru mangan itu ini. Sholatnya enggak ditiru ya, sholatnya enggak. 1 korma 1 rakaat, berani niru? Mikir. Jangankan kok 1 korma 1 rakaat, 1 korma 1 naria, wanika awakmu. Mikir, kedawan Bib, bisa didiskon enggak? Salawat Jibril saja yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek gitu ya, sallallahu enggak usah yang panjang. Habib Ahmad Shahib bin Syaib Al-Habsyi, di antara keramatnya bumi dilipat. Kemudian beliau sholat di setiap jengkal tanah yang ada di muka bumi. Terus beliau berkata, ini kulakukan agar anak keturunanku nanti kalau sholatnya dimanapun sudah pernah tak sholati. Jadi tempatnya barokah. Makanya tadi saya mantep sholat maghrib sama isya di pom bensin. Gus Tajul bilang, Bib saya siapkan tempat di sini gitu. Tapi saya sholat di musolanya pom bensin. Kenapa? Karena ibu saya Habsyiyah. Oh, kan masih turunannya aku. Oh, tahu disolati mbahku, berkah insya Allah. Insya Allah berkah, yakin. Nah keyakinan pada guru yang semacam ini sekarang mulai hilang. Orang sekarang udah mulai gak punya keyakinan sama syekh, gak punya keyakinan sama gurunya. Gak punya keyakinan kalau ziarah guru itu nanti akan kabul hajatnya. Kalau ziarah guru lapang hatinya. Ziarah guru akan selesai masalahnya. Keyakinannya mulai tipis karena hidup pakai logika dan lain sebagainya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Yuk, mulai malam hari ini kita perbaiki diri kita. Ikatan dengan guru kita. Coba saya mau nanya, sama gurumu satu hari kamu itu baca Fatihah untuk gurumu berapa kali? Dicek. Thariqah Alawiyah itu titik-titik Fatihah. Habaib itu dikit-dikit Al-Fatihah. Ini kalau lihat Fatihahnya para habaib, Masya Allah, enggak rampung-rampung, duduk nyebut nama orang terus, kok apal semua ya. Nah, sementara kita ditanya nama kakeknya yang kelima siapa enggak tahu. Enggak ngerti, hilang, karena enggak terdidik kita untuk kirim Fatihah ilari fulan bin fulan ilari fulan bin fulan. Fatihah ini, simple sederhana. Paksakan diri kita untuk punya hubungan dengan guru kita. Memang ini bukan ilmu yang sifatnya penjelasan detail, bukan. Malam ini saya mau ceramah ilmu praktek. Kamu taunya kalau udah praktek, mbok rungokno gak bakal nyambung. Karena tasawuf wal khuluq. Tasawuf itu bukan teori, bukan retorika. Bukan duduk kemudian membahas tasawuf. Duduk kemudian mengatakan tasawuf begini A sampai Z, bukan. Tasawuf itu duduk kamu ketemu orang ngamuk, gimana caranya hatimu gak ikut marah. Tasawuf itu kamu dihina-hina, tapi hatimu enggak terluka. Tasawuf itu kamu ditipu. Seperti kata Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbuh ketika datang seorang wanita mengeluhkan, Yai Umar, saya ditipu hampir 100 juta sama seseorang. Gimana Yai? Saya jualan sapi, sapinya saya kirim sampai, duitnya enggak sampai-sampai. Mbah Yai Umar jawabannya, Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah Yai, iya. Kamu dijadikan sama Allah sebagai yang tertipu, bukan yang menipu. Kesian orang itu. Berarti kamu di nikmat yang besar luar biasa. Kamu orang
orang baik. Praktek. Tasawuf itu praktek. Sekarang praktekkanlah hubunganmu dengan gurumu. Saat engkau ada di sini, kamu merasa di mana? Kalau kamu melihat anak-anaknya Muhammad Uthman Al-Ishaqi, itu masih anaknya, gak lulus. Tapi kalau kamu melihat anaknya yang kelihatan orang tuanya, baru lulus. Ya, yang dilihat orang tuanya baru lulus. Iktikadnya seperti itu. Ini bapaknya ini. Wah, itulah thariqah yang di rumah kalau belum paham ya mohon maaf ya. Ini enggak perlu semua orang paham. Yang paham-paham, yang belum paham semoga paham. Nah, untuk yang di rumah dan semuanya, karena ini juga ada maulid. Tadi kan bab hol sama maulid. Jadi holnya ikatan guru sama murid. Mau berkah pokoknya gurumu, ilang no awakmu. Kemudian yang kedua maulid. Di Simtuduror, saya boleh pinjam Simtuduror biar saya enggak salah. Ya, setelah Mahallul Qiyam, ya Nabi, salam alaika seterusnya, ada satu pasal namanya wahina. Saya baca sedikit, saya akan ungkapkan isinya. Nah, nanti ini jadi jalan buat kita untuk cari berkah kemana-mana insyaAllah, amin. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini kalau diteruskan baca maulid lagi nanti. Tapi ini harus saya baca karena intinya ya ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu baroza, keluar dari perut ibunya. Ya, keluar dari perut ibunya. SAW lahir ke muka bumi. Keluarnya itu rafi'an tarfau ila sama, lihat ke arah langit. Kata Habib Ali, itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW punya pangkat yang selalu naik. Gak pernah pangkatnya konstan. Gak ada pangkat Nabi statis. Pangkat Nabi Muhammad gak statis, gak konstan, tapi dinamis, naik terus. Itu pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waktu Maulid Sayyidul Kaunain, Habib Ali dalam Simtuduror tidak menyebutkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ada khilaf ulama tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Ali menghargai pendapat semua ulama. Makanya sampai tanggalnya enggak disebut. Meskipun yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di Simtuduror enggak disebut tanggalnya. Yang disebut harinya. Hari Senin. Wafatnya hari Senin. Lahirnya hari Senin. Makamnya di Haramain. Di Madinah tempat wafatnya. Di Mekah tempat lahirnya. Nah yang saya tertarik di sini. Kita enggak akan terjemahkan satu-satu. Faqad warada an Abdurrahman ibn Aufin an Ummihi Syafa. Ini lagi-lagi urusannya tadi loh. Habib Ali Habsyi itu kan dikenal sebagai ulama yang Masya Allah. Rezekinya berkah, barokah, melimpah ruah. Betul. Di zamannya, Habib Ali lahir tahun 1259 Hijriah. Wafat tahun 1333 Hijriah. Kurun waktu tersebut beliau buat maulid. Yang pertama Diba, kemudian nyusun Simtuduror di akhir usia. Maulid Diba itu ketika dibaca Habib Ali tahunan, di Hadramut zaman itu belum ada pesawat, ya, belum ada mobil, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Telegram aja belum nyampe ke sana. Ke sana. Orang masih bawa surat, surat yang hadir tiap tahun 40.000 orang.
Dari mana orang-orang itu? Dan 40.000 orang itu semuanya dijamu, makan, minum, sampai kendaraannya itu diurusi. Bensinnya pertama turbo itu disuplai. Sama Habib Ali Habsyi, enggak ada yang ngeluarkan duit. Dari mana semua itu kekayaan beliau? Rezekinya dari mana? Rabbul Alamin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang disampaikan di Simtu Duror ini juga Mahallul Qiyam. Selesai Mahallul Qiyam, pasal yang pertama setelah Mahallul Qiyam, sahabat yang disebut Habib Ali Habsyi juga sahabat yang konglomerat. Betul tak betul? An Abdurrahman ibnu Aufin. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang sugih pol. Karena sugih itu ada sugih nanggung. Sugih nanggung. Ada yang sugih pol. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sugih pol. Kaya raya luar biasa. An Ummihi Syafa. Punya ibu namanya Syafa. Di riwayat yang lain Syifa. Bisa Syafa, bisa Syifa. Nah ini ibunya cerita. Lah ini dalil maulid. Kalau ada orang sekarang nanya, sahabat buat maulid? Tidak. Sahabat itu menceritakan kelahiran Nabi atau tidak? Nyatanya ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan Sayyidina Abdurrahman menceritakan kepada para sahabat. Artinya biasa sahabat memperbincangkan setiap saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang buat saya asyik di sini, ya katanya ibunya Abdurrahman bin Auf, Syafa radhiyallahu anha, qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya para habaib dan akidahnya Nahdlatul Ulama. Ya, akidahnya para habaib dan akidahnya Nahdlatul Ulama. Buat yang ragu-ragu baca Simtu Duror. Habib Ali mengatakan qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aminah ibunya Nabi Muhammad SAW melahirkan putranya, Habib Ali menyebut di sini radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi Sayyidah Aminah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu Nabi mukminah wa fil jannah. Paham? Jadi aja ragu, kadang jadi mukmin mau ngucap radhiyallahu anhu untuk bapaknya Rasul ragu. Mau ngucap radhiyallahu anha untuk ibunya Rasul ragu, was-was. Gara-gara nak mubalih-mubalih sing kaya ngono. Enggak usah dibahas. Ya, ngapain yang kayak ngono dibahas? Kita bahas yang kaya ngene ae. Lanjut. Waqa'a ala yadayya fastahalla. Ya Allah. Bayang sik. Nabi Muhammad SAW lahir. Itu yang pertama kali dipilih oleh Allah untuk menerima tubuh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira manusia biasa atau manusia luar biasa? Bumi pengen terima. Langit pengen terima. Keluar dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala pilihkan seseorang wanita yang namanya Syafa'. Waqa'at alaiya dayya. Nabi SAW gak jatuh ke bumi, jatuh ke tanganku. Ku terima dengan tanganku yang mulia. Fastahalla. Terus Nabi SAW nangis kenceng. Walaupun khilaf ulama arti istihlal, ada yang mengatakan nangis keras, ada yang mengatakan juga kalau orang bersin gitu ya, bisa juga fastahalla. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak akan bahas kelanjutannya, tapi yang mau saya bahas ini. Tangan yang pertama kali terima Nabi Muhammad SAW adalah tangannya Sayyidah Syafa'. Siapa Syafa' radhiyallahu anha? Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lihat balasannya Allah Ta'ala. Karena Syafa' dipilih tangannya menerima Nabi Muhammad SAW, maka putranya dipilih tangannya oleh Allah Ta'ala untuk berkah dalam usaha. Tangan dibalas tangan. Yang pertama kali memakaikan pakaian ke Nabi Muhammad SAW adalah Syafa'. Yang menidurkan Nabi ke tempat pembaringannya pertama kali saat jabang bayi adalah Syafa'. Karena tangannya Syafa' ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus tubuh Nabi Muhammad SAW ketika lahir, maka putranya Abdurrahman bin Auf tangannya dijadikan full barokah. Setiap barang yang dipegang Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak pernah rugi, pasti untung. Makanya dalam Sahih Bukhari dan Sahih yang lain diceritakan, sahabat itu kalau mau beli barang titip sama Abdurrahman bin Auf. Titip tulung tukokno gitu. Kasih duit titip, kalau sekarang just tip.
Ya, tapi just tip sekarang ini kan minta upah ya. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf just tip tapi tanpa upah, belikan. Karena kalau ada barang yang berikan Abdurrahman bin Auf, pasti untung. Sahabat gak mungkin rugi, pasti untung. Karena udah tersentuh tangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akhiran. Jadi kalau kamu ingin hidup anak-anakmu berkah, jadikan tanganmu sekarang berkah dengan nolong awliya wa sholihin. Jadikan tanganmu berkah nolong orang-orang soleh. Bantu majelisnya, gelar karpet, bersihkan tempatnya. Jadikan tangan ini menolong orang-orang yang soleh. Kalau tangan ini aun, jadi penolong untuk orang-orang yang soleh, nanti tangannya anak-anak kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin tidak. Semoga yang saya sampaikan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semuanya diberi umur yang panjang, fit ta'ah, sehat wal afiyah, dalam kemudahan, dalam barokah, dalam kenikmatan, dalam segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ini langgeng ila yaumil qiyamah. Dan apa yang dilakukan di majelis ini bisa membuat Yai Muhammad Utsman Ishaqi senang. Kemudian semua foto-foto yang terpampang yang tahun kemarin bersama kita senang di alam sana. Ya, yang saat ini juga foto yang nggak ditampilkan di sini, tapi tahun kemarin juga hadir di sini. Semoga diberi kebahagiaan di alam barzah sana. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam sana senang. Dan kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, fulan bin fulan hadir di majlis ini, solawat, maulid, haul, mengenang orang-orang soleh. Kemudian Rasul ingat sama kita dan suatu saat kita diberi kenikmatan bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hakadha wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.